warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Jika ibu menanyakan kabar kalian, lebih baik kalian mengikuti instruksi dari ibu ya. Iya, ibu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa? Bisa. Coba ya. Iya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baik. Semangat enggak hari ini? Semangat. Ya, Tidak masuk hari ini. Ada yang ingin? banyak. Agar lebih semangat lagi, ibu mau sebutin dulu ya. Iya. Sudah tahu ya gimana lagunya dan gimana nadanya? Tidak tahu. Kita coba dulu ya. Iya. Baik anak-anak, kita mulai sedikitnya dulu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Satu. 1, Mulutnya dikunci, dua, duduknya yang rapi, tiga, dengarkan dulu, 1, 2, 3, dapat ilmu baru. konsentrasi. Konsentrasi dimulai, mata ingat ke depan, telinga mendengarkan, manusia memulai. Tepuk diam. Bila aku sudah tahu, maka aku harus diam. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni amal. Baik anak-anak, ibu akan mulai pembelajaran pada siang hari ini. Di sini ibu akan menjelaskan tentang optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu menjelaskan lebih detail, apakah kalian tahu apa itu sikap optimis dan sikap sabar? Saya mau tahu. Ya, yang Sikap sabar adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri, tetap sabar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi cobaan, kesulitan atau situasi yang tidak sesuai dengan keinginan. Next. Yang pertama di sini ibu akan menjelaskan apa sih sikap optimis itu. Sikap optimis adalah yakin dan berpikir positif bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik melalui usaha, doa, tawakal dan tawakal kepada Allah. Orang optimis tidak berputus asa ketika menghadapi kesulitan. Di sini sudah jelas bahwa optimis tersendiri adalah sikap yakin dan berpikir positif bahwa segala sesuatu itu dapat diselesaikan dengan baik melalui usaha dan doa. Ketika kalian mempunyai sikap optimis tersendiri kan yakin terhadap sesuatu yang bersifat positif. Selanjutnya yaitu apa saja ciri-ciri orang optimis. Yang pertama, berpikir positif. Berpikir positif di sini adalah berpikir positif pada diri sendiri. Bahwa kita yakin, kita bisa. Ketika kita sudah berpikir positif pada diri kita sendiri, kita akan yakin terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua yaitu tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah di sini. Ketika kalian mempunyai sikap tidak mudah menyerah, kalian akan terus berusaha dan kalian tidak pernah menyerah dan kalian mempunyai sikap terus berusaha dan berdoa agar kalian tidak mudah menyerah. Yang ketiga yaitu percaya diri. Percaya diri di sini adalah percaya diri pada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Yang keempat yaitu semangat dalam belajar dan berusaha. Semangat dalam belajar dan berusaha
akan mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu yakin bahwa Allah selalu menolong hambanya. Di sini sudah jelas bahwa ketika kita terus berusaha dan ketika kita berdoa, Allah itu akan selalu menolong kita dan Allah akan memberi pertolongan kepada kita di waktu yang tepat. Next. Selanjutnya dari tempat optimis. Ibu ingin kalian membaca dari tersebut secara bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, dari ini sudah jelas bahwasanya kata-kata Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari di sini telah dijelaskan atau telah disebutkan kita tidak boleh berputus asa agar kita selalu dalam lindungan Allah dan Allah akan selalu menolong kita di waktu yang tepat. Next. Selanjutnya masuk ke tema yang kedua, yaitu apa sih sabar? Sabar adalah kemampuan menahan diri dalam menghadapi ujian, kesulitan maupun saat menjalankan perintah Allah dan menjadi larangannya. Intinya, sabar itu adalah kemampuan menahan dalam menghadapi ujian. Ketika kalian menghadapi ujian dan ketika kalian mampu menghadapi kesulitan, kalian sudah mempunyai sifat sabar. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam sabar. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi ujian. Di sini sabar dalam ketaatan maksudnya sabar dalam saat beribadah. Ketika kalian sholat, ketika kalian membaca Al-Quran, pasti kalian kan ya udah deh nanti aja sholatnya, ya udah deh nanti aja baca Al-Qurannya, kan kayak gitu. Kalian itu jika kalian mempunyai sikap yang seperti itu, maksudnya mempunyai sikap yang menunda-nunda saat beribadah, itu kalian sudah tidak mempunyai sikap sabar. Seharusnya kalian semisal sudah masuk waktunya dulu, kalian itu langsung sholat, kalian itu tidak boleh menunda ibadah. Kalian itu harus sabar dalam menghadapi, kalian itu harus sabar dalam ketaatan. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Kalian ketika menghadapi ujian kehidupan, kalian itu harus sabar. Kalian itu tidak boleh marah, kalian itu tidak boleh emosi. Kalian itu harus menjalani ujian kehidupan kalian itu dengan rasa sabar, dengan sikap sabar. Selanjutnya yaitu apa saja ciri-ciri orang sabar itu. Yang pertama tidak mudah marah. Di sini siapa yang mempunyai sikap pemarah? Ibu, pastinya banyak kan. Sebagai manusia pasti tidak luput dari marah ya. Itu kalian tidak boleh, karena kalian itu harus mempunyai sikap sabar. Kalian tidak boleh marah-marah, boleh marah tapi tidak boleh. Yang kedua yaitu tenang dalam menghadapi masalah. Kalian kalau menghadapi masalah gimana? Kalian berasa berusuk? Kalian gimana? Dan itu tidak boleh. Kalian sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, itu harus tenang dalam menghadapi semua masalah yang ada dalam kehidupan. Baik itu untuk diri sendiri, maksudnya baik itu dalam masalah diri kita sendiri ataupun dengan orang lain. Kita pun harus menghadapi masalah itu dengan tenang. Yang ketiga yaitu mampu mengendalikan emosi. Saat kita marah, itu tidak boleh berlebihan. Boleh marah, asalkan jangan berlebihan. Kita itu tidak boleh terlalu emosi. Kita itu tidak boleh. Kita harus mengendalikan emosi kita.
Jika kalian berusaha saja tanpa berdoa, itu tidak akan bisa. Allah tidak akan menolong kita. Jadi harus diimbangi antara berdoa dan berusaha. Yang terakhir yaitu tidak mengeluh berlebihan. Kita boleh mengeluh berlebihan. Yang terakhir yaitu tidak boleh mengeluh berlebihan. Kita boleh mengeluh asal tidak boleh berlebihan. Kita baca bersama-sama lagi ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita sudah sabar, ketika kita sholat, jangan lupa kita untuk meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Ketika kita sabar dalam menghadapi masalah, jangan lupa berdoa agar Allah itu selalu menolong kita. Selanjutnya, tata cara menanamkan sikap optimis dan sabar. Yang pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, rajin berdoa dan beribadah. Yang keempat, yaitu mengendalikan emosi. Kenapa kita harus mempunyai atau harus menanamkan sikap optimis dan sabar? Ada yang tahu enggak? Karena ketika kita mempunyai atau ketika kita menanamkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita itu lebih tenang, lebih tenang, dan pastinya Allah itu akan selalu bersama kita. Assalamualaikum adik-adik yang baik hati. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kesabaran. Di sebuah desa yang tenang, tinggallah seorang paman yang sangat baik. Ia selalu tersenyum dan suka menolong siapa saja. Setiap pagi ia mengucap syukur kepada Allah. Suatu hari, hidup paman itu berubah. Pekerjaannya hilang dan tubuhnya jatuh sakit. Ia tidak bisa lagi bekerja seperti dulu. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya masih lemah dan rasa sakit belum pergi. Namun paman itu tidak marah dan tidak mengeluh saat sendirian. Paman itu berdoa dengan suara pelan. "Ya Allah, aku percaya kepadamu," katanya. Hatinya tetap tenang dan penuh harapan. Anak-anak desa sering melihatnya tersenyum. Mereka heran bagaimana paman itu bisa tetap sabar, padahal keadaannya sedang sulit. Waktu terus berjalan, Allah Maha Baik. Paman itu perlahan sembuh dan kembali sehat. Rezeki pun datang kembali. Namun, paman itu tidak menjadi sombong. Ia justru semakin rajin berbuat baik. Suatu hari, paman itu berkata, "Kesabaran adalah hadiah dari Allah. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Jadi kesimpulannya adalah optimis dan sabar merupakan akhlak budi yang harus dimiliki setiap muslim. Sikap optimis membuat seseorang semangat dan tidak mudah menyerah, sedangkan sabar membantu seseorang tetap tenang dalam menghadapi ujian. Dengan memiliki kedua sikap tersebut, kehidupan akan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Jadi kesimpulannya, ketika kita mempunyai sikap optimis dan sabar dalam diri kita sendiri, kita itu akan menjalani kehidupan lebih baik, lebih tenang, lebih tentram, dan tentunya penuh dengan keberkahan. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini,
Ibu ingin menerapkan suatu metode, yaitu metode slogan drawing, di mana itu permainan atau game, artinya yaitu bola salju. Ibu meminta kalian untuk membentuk 4 kelompok, dan agar lebih kondusif, ibu ingin kalian berhitung. Jadi kelompoknya itu digabungkan, kelompok 1 yang mendapatkan angka 1, kelompok 2 dan seterusnya. Paham? Silakan berhitung dari Maya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 10. 3, 1, 2, 3. Baik, kalian bergabung dengan kelompok 1 dengan angka yang sama, 1, 1, 1 dan seterusnya. Ayo bergerak. Kita mulai sama 3, 2. Siapa satu berdiri di sebelah kanan ibu, 1 dan 2. Kalian sudah tahu nggak ini permainannya di mana? Di sini ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian menjadi ketua kelompok. Kelompok pertama Riza, kelompok kedua Iva, kelompok 3 Aman, kelompok 4 Pijul. Ketua kelompok silakan. Masing-masing dari ketua kelompok setiap kelompok silakan maju untuk briefing di mana jalannya teknis game ini. Yang lain kita silakan kembali. Potong bebean sama baik, sesuai arahan ibu barusan, ketika kalian sudah mendapatkan informasi terakhir, kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas. Siapa yang barusan terakhir mendapatkan kertasnya? Maju, yang atas. Silakan dijawab dari Riza. Baik, pertanyaannya di sini membandingkan mengapa seseorang sering merasa sulit untuk bersabar ketika menghadapi suatu permasalahan. Karena pada dasarnya ketika seseorang menghadapi masalah, emosinya tidak stabil dan pengen cepat selesai masalahnya. Jadi ketika kita dilanda suatu masalah harus bersabar, tenang dan minta tolong kepada Allah dengan cara berdoa. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya ketika kita menghadapi suatu masalah, cara termudah itu bersabar, kita kembali lagi menempatkan diri kita kepada yang Maha. Silakan pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sifat optimis dalam kehidupan sehari? Jadi, yang dimaksud dengan sifat optimis sehari-hari adalah sikap selalu berpikir positif dan percaya bahwa hal-hal yang baik akan terjadi meskipun sedang mengalami kesulitan. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya harus selalu berpikir positif karena hal-hal yang baik akan terjadi meskipun sedang mengalami kesulitan. Yeay. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok. Silakan semua kelompok agar kembali ke tempatnya dan jangan lupa kursinya dikembalikan lagi ya. Ya, Bu. Terima kasih semuanya.
semuanya. Baik, untuk hari ini kami rasa pertemuan kali ini sudah cukup ya anak-anak. Anak-anak paham semua. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya.